Yo Tsamagon! Seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk bersyukur hari ini ya. Chapter 1124 begitu banyak menyoroti tentang karakter dari Kizaru yang dilematik karena beberapa keadaan yang sudah terjadi di Pulau Aegean. Ini ditambah lagi dengan atasannya yakni Akainu yang mengatakan bahwa dia terlalu lembek dalam bertindak sehingga menyebabkan kegagalan terjadi dan bajak laut topi jerami berhasil untuk kabur dari pulau tersebut hidup-hidup. Namun yang jadi masalahnya sekarang adalah kali ini Kizaru akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan di pulau tersebut dan bisa saja dia akan mendapatkan beberapa sanksi tegas dari pemerintahan dunia terutama Gorosei yang sudah melihat gerak-geriknya yang seakan setengah-setengah dalam bertarung karena tentu alasan utamanya adalah sahabatnya sendiri yang ada di sana. Yup, bagaimanakah yang akan terjadi pada Kizaru ini di kemudian hari dan mungkinkah ada dugaan kuat dia akan melakukan pengkhianatan terhadap pemerintahan dunia dan kali ini dia akan menebus dosa pada sahabat-sahabatnya. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Dalam chapter terbaru, Akainu menghubungi Kizaru untuk mengetahui lebih lanjut tentang misinya. Dia juga menuduh Kizaru gagal dalam misinya tersebut, tetapi Kizaru membalas balik atasannya. Kizaru bertanya dengan marah dengan air mata berlinang, apakah Akainu pernah membunuh sahabatnya dan dia harus datang ke Aegean jika dia masih meragukannya. Nah, namun karena perintah Akainu, Kizaru tidak hanya melawan Sentomaru, tetapi juga mendaratkan pukulan fatal terakhir untuk membunuh Vegapunk. Setelah melihat ledakannya yang tidak seperti biasanya, kita pun merasa emosional dan sekarang sangat benar-benar menghormati seorang Laksamana. Judul chapternya adalah Best Friend atau teman terbaik. Ini tentu jelas mengacu pada persahabatan antara Kizaru dan juga Dr. Vegapunk. Kizaru dan juga Dr. Vegapunk telah berteman selama beberapa dekade. Tidak hanya itu, Kizaru juga sudah mengenal Sentomaru sejak masih kecil. Vegapunk memberitahu Sentomaru pekerjaan sebagai pengawalnya dan ketiganya seringkali sangat bertemu. Moto Kizaru adalah keadilan yang tidak jelas. Moto ini merujuk kepada sifat keadilan yang ambigu dan tidak dapat diprediksi seperti yang ditunjukkan oleh tindakan dari Kizaru yang baru saja kita lihat di chapter 1124. Kizaru adalah roda penggerak dalam mesin dan dia memiliki konflik batin. Kizaru adalah budak perusahaan dalam pekerjaannya dan selalu patuh pada atasannya. Namun Kizaru tahu bahwa tindakannya menyakiti teman-temannya. Dia seharusnya membawa kacamata hitam untuk menyembunyikan air matanya. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar tentang fisika ya dengan dasar-dasar sifat dari cahaya. Kizaru adalah cahaya dan cahaya dapat berperilaku sebagai partikel dan gelombang, dualitas gelombang dan juga partikel. Kepatuhan dari Kizaru terhadap keadilan berfluktuasi antara kepatuhan ketat terhadap doktrin marinir, perilaku seperti partikel, dan pendekatan yang lebih cair dan bernuansa moral seperti perilaku dari gelombang. Nah, partikel cahaya juga mematuhi prinsip ketidakpastian. Seperti foton, posisi dari Kizaru saat ini tidak dapat ditentukan dengan akurasi mutlak ketika momentumnya diketahui. Konflik moral Kizaru diwakili oleh panel di mana Saturnus digambarkan sebagai iblis yang berbaring di bahu dari Kizaru dan memaksanya untuk bertindak seperti yang dilakukan olehnya saat ini. Malaikat bahu dan iblis bahu merupakan konversi yang berguna untuk menggambarkan konflik batin suatu karakter. Kizaru sedang menghadapi konflik ini dan Saturnus yang digambarkan di belakangnya, di bahunya yang mungkin merupakan referensi untuk itu. Untuk memahami karakter dan dilema moral dari Kizaru, kita memahami apa yang menjadi inspirasi kehidupan nyata Kizaru sebenarnya yang diciptakan oleh Oda Sensei ini. Kizaru didasarkan pada aktor Kunio Tanaka, aktor Jepang dan teman dari Oda. Kunio Tanaka bermain dalam film-film yang sering kali mengangkat tema ambiguitas dan juga motivasi yang saling bertentangan. Banyak dari film-film ini juga mengeksplorasi kompleksitas sifat manusia, area abu-abu antara kebaikan dan juga kejahatan, serta konflik batin yang dihadapi oleh para tokohnya. Seperti layaknya Kizaru, Kunio Tanaka sering ditempatkan dalam situasi di mana dia harus menghadapi dilema moral dan membuat keputusan yang benar-benar sulit. Ia mungkin terpecah antara tugas dan juga keyakinan pribadi, kesetiaan pada rekan-rekannya dan kepatuhan pada prinsip-prinsip mereka, atau kebaikan yang lebih besar dan keinginannya sendiri. Film-filmnya pun berakhir dengan kesan ambiguitas dan ketidakjelasan yang membuat nasib atau penyelesaian moral dari karakter ini pun tidak pasti. Nah, begitupun di One Piece chapter 1124, Kizaru dengan marah menanggapi Akainu dengan air mata di matanya. Apakah kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Jika kau meragukanku, datanglah ke sini dan lihatlah sendiri.
Nah, inilah membuat kesimpulan Kizaru menghadapi dilema moral yang terkait dengan keadilan yang tidak jelas. Kizaru terinspirasi dari Kunei Tanaka, seorang aktor Jepang yang sering ditempatkan dalam situasi serupa, di mana dia harus menghadapi dilema moral dan membuat keputusan yang benar-benar sulit. Perjalanan Kizaru berakhir dengan cara yang tidak jelas, ambigu, dan juga keterbukaan. Nah, kesimpulannya juga adalah keterkaitan antara Egghead dan juga Sabaody dengan cara yang sama. Di Sabaody, Kizaru mengalahkan Luffy menyebabkan dia menangis saat berduka atas kehilangan teman-temannya. Yap, momen yang sama juga Kizaru dikalahkan oleh Luffy di Egghead, dan sekarang dia meneteskan air mata karena kehilangan teman-temannya. Disinilah Kizaru pasti sedih, tapi dia melihat sesuatu di balik upaya yang dia lakukan untuk keadilan. Sebelumnya mungkin ada perselisihan antara dia dan juga Dr. Vegapunk tentang rahasia dunia dan siapa yang menguasai dunia. Dan sudut pandang mereka terakhir yang disebutkan oleh Vegapunk, yaitu dia tidak mengetahui sisi kebaikan dan juga kejahatan. Jadi Oda memilih keadilan yang ambigu untuk Kizaru masuk akal sekarang. Nah, mengenai hal Kizaru yang masih berada di Egghead, mungkinkah dia akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman keras karena dia sudah dinyatakan gagal dalam misi pemerintahan dunia untuk menghentikan pesan dari Vegapunk tersebar ke penjuru dunia. Walaupun di satu sisi ilmuwan tersebut sudah bisa mereka atasi, namun tentu tidak dengan pesan yang secara garis besar sudah tersebar, dan ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan dunia. Oleh karena itulah inilah disinyalir akan ada hukuman tertentu yang akan didapat oleh Kizaru. Entah di sini apa mungkin juga keadilan dari Kizaru akan berubah yang akan menunjukkan prinsip cahayanya. Cahaya merambat lurus dan hanya dapat berubah arah jika dimanipulasi. Nah, di saat inilah juga berpotensi bahwa Kizaru akan menyerang balik pemerintahan dunia setelah dia tahu bahwa bagaimana kebenaran yang sebenarnya terjadi setelah sahabatnya sendiri mengungkapkan kebenaran pada dunia ini. Tempat terbaik bagi Kizaru saat ini dengan sudah tidak bisanya dia masuk lagi ke organisasi marinir adalah menuju ke organisasi lainnya yakni Sword. Jadi ini memungkinkan adanya pergolakan dari jiwa Kizaru yang memilih Sword sebagai tumpangan keadilan berikutnya. Jadi keadilan berubah bentuk tergantung di mana kita berdiri, seperti cahaya yang dibelokkan melalui pembiasan. Yup, jadi bagaimana pendapat kalian tentang masa depan dari Kizaru selepas dia gagal total di Egghead? Apakah dia akan mendapatkan semacam sanksi dan itu mengubah balik pikirannya akan join ke anggota Sword? Terima kasih ya dari kalian sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.